wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian jurnal tugas besar tentang kebisingan dengan judul Analisa Faktor Kebisingan pada pengendalian di area fabrikasi menggunakan pendekatan ergonomi lingkungan. Di sini kebisingan di lingkungan kerja menjadi salah satu penyebab menjadi tidak kondusif sehingga dapat memberikan kerugian bagi pekerja maupun perusahaan. PT XYZ merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang fabrikasi kapal di Batu Ampar. Perusahaan ini memiliki potensi bahaya kebisingan tinggi karena semua mesin produksinya menimbulkan suara dan beberapa mesin menimbulkan suara ekstrim. Latar belakang. Kebisingan dalam sektor industri, suatu perusahaan yang disebabkan penggunaan mesin dan alat kerja mendukung proses produksi. Tingkat kebisingan yang melebihi ambang batas dapat mendorong timbulnya gangguan pendengaran dan resiko kerusakan pada telinga, baik bersifat sementara maupun permanen. Jadi dalam kebisingan ini terdapat dua jenis gangguan, yaitu gangguan auditori, misalnya gangguan terhadap pendengaran, dan gangguan non-auditori seperti gangguan komunikasi, ancaman bahaya keselamatan, menurunnya performa kerja, stres, dan kelelahan. Kelelahan pada pekerja secara umum biasanya ditandai dengan berkurangnya kemauan untuk bekerja yang disebabkan oleh karena pekerja monoton, intensitas, dan lamanya kerja fisik, keadaan lingkungan, sebab mental, status kesehatan, dan keadaan gizi. Tujuan penelitian ini adalah analisis terhadap intensitas kebisingan di area fabrikasi PT XYZ dilakukan agar tercipta kondisi lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif, serta dapat menanggulangi bahaya akibat kebisingan yang ditimbulkan. Upaya mitigasi yang telah dilakukan dengan konservasi pendengaran meliputi alat pelindung pendengaran, pengetesan audiometri, serta motivasi dan edukasi permasalahan lingkungan kebisingan. Metode penelitian. Kebisingan adalah suatu tidak dikehendaki oleh pendengaran manusia. Kebisingan adalah suara yang mempunyai multifrekuensi dan multi amplitudo dan biasanya terjadi pada frekuensi tinggi. Sifat kebisingan terdiri berbagai macam antara lain fluktuasi, kontinu, intermittent, impulsif, random, dan impact noise. Ini adalah tahapan penelitian kebisingan. Yang pertama mulai. Melakukan pengukuran tingkat kebisingan menggunakan sound level meter di stasiun kerja di lini produksi camar 1 sampai 4, yaitu pada mesin grinding. Yang kedua, studi pendahuluan. Intensitas kebisingan di area fabrikasi PT XYZ menunjang analisis terhadap kondisi pada area studi dengan melakukan pengamatan dan pengukuran secara langsung pada objek penelitian, yaitu dengan menggunakan alat sound level meter. Ketiga, pengumpulan data. Wawancara dengan pekerja yang terlibat langsung pada area fabrikasi dan bagian Health Safety Environment (HSE), dan pengukuran secara tidak langsung diperoleh dari rekap data kebisingan lingkungan kerja dari tanggal 1 Oktober hingga 30 Desember 2023. Yang keempat, pengolahan data. Menentukan intensitas kebisingan ekuivalen lingkungan kerja pada tiap-tiap titik pengukuran pada unit fabrikasi lini produksi camar. Kelima, analisis. Proses yang dilakukan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya intensitas kebisingan yang begitu keras yang mengakibatkan penurunnya produktivitas kerja. Yang terakhir, kesimpulan. Menyimpulkan hasil penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi perbaikan agar memberikan dampak positif dan peningkatan produktivitas kerja.
Hasil dan pembahasan. Pelaksanaan pengukuran kebisingan dilakukan selama 10 menit di setiap lokasi pada saat jam operasional. Seperti gambar tabel lini produksi camar dengan tingkat kebisingan 95 dengan batas ambang 85 dBA. Camar 2 tingkat kebisingannya 93, camar 3 88 dBA. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat kebisingan telah dilakukan di area PT XYZ, nilai kebisingan tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai ambang batas yang diperoleh, yaitu 85 dBA sesuai dengan Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018. Hasil pengukuran intensitas kebisingan yang telah didapatkan kemudian diolah menjadi peta sebaran kebisingan dengan menggunakan perangkat lunak Super. Kode pewarnaan diperlukan untuk menggambarkan tingkat kebisingan. Warna hijau menggambarkan tingkat kebisingan dengan intensitas di bawah 85 dBA. Warna kuning untuk kebisingan dengan intensitas antara 85 sampai 90 dBA. Dan warna merah untuk menggambarkan tingkat kebisingan yang tinggi di atas 90 dBA. Hasil sebaran kebisingan dengan program Super yang telah dilakukan pada gambar di samping ini. Pengukuran tingkat kebisingan dengan metode titik sampling hanya berfokus pada satu atau beberapa titik lokasi aja. Misalnya dalam rangka mengevaluasi kebisingan yang disebabkan alat atau mesin. Pengukuran sebaran membuatkan kontur map atau peta kontur sangat bermanfaat untuk mengukur tingkat sebaran kebisingan. Kesimpulan. Tingkat kebisingan di area fabrikasi PT XYZ belum sepenuhnya memenuhi standar baku mutu. Kebisingan di lingkungan kerja sesuai Peraturan Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 yaitu 85 dBA. Hasil pemetaan sebaran kebisingan yang telah dibuat menggunakan software Super bahwa tingkat kebisingan pada camar 1, 2, dan 3 melewati baku mutu yang dipersyaratkan, yaitu masing-masing 95 dBA, 93 dBA, dan 88 dBA. Upaya mitigasi yang dilakukan PT XYZ adalah konservasi pendengaran, meliputi alat pelindung, pengetesan auditory, motivasi, dan edukasi. Analisisnya, pengendalian kebisingan dilakukan dengan pencegahan gangguan pendengaran, salah satu dengan rekayasa teknologi yang meliputi pemilihan alat atau proses yang lebih sedikit menimbulkan bising. Isolasi sumber bising dengan pemasangan peredam bunyi atau pemerajaan alat. Pengendalian bising dengan pemasangan peredam bunyi dilakukan shift kerja, mengurangi waktu kerja, merotasi tempat kerja, dan melakukan pelatihan sosialisasi fungsi pendengaran dan perlindungan. Penggunaan alat pelindung pendengaran merupakan pilihan terakhir yang harus dilakukan. Ini adalah dokumentasi dalam proses pembuatan jurnal. Ini adalah mesin grinding. Ini area produksi kamar. Dan ini adalah sound level meter. Pesan yang saya berikan dalam pembuatan tugas besar jurnal ergonomi lingkungan, mahasiswa dapat mengembangkan diri dan pola berpikir untuk menyelesaikan suatu persoalan dalam industri studi kasus tentang kebisingan tempat kerja dan memberikan pengalaman yang sangat berguna bagi mahasiswa dalam pembuatan jurnal penelitian. Kesan. Menjadi bagian dari tugas besar ini adalah suatu hal yang membanggakan bagi saya, terutama bisa dibimbing oleh Ibu Dinda. Saya belajar banyak hal dari Ibu, baik tentang ergonomi lingkungan kerja. Terima kasih banyak atas bimbingan dan arahan Ibu dalam proyek jurnal ergonomi lingkungan tentang kebisingan tempat kerja. Sekian dari presentasi saya. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.